Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penuh nostalgia, yaitu ketapel tradisional yang terbuat dari ranting pohon jambu mete. Ketapel ini bukan hanya sebuah alat, melainkan juga simbol dari masa kecil yang penuh petualangan dan kreativitas. Mari kita mulai dengan memilih bahan dasar ketapel ini. Pohon jambu mete dikenal memiliki kayu yang kuat namun lentur, membuatnya sangat cocok untuk dijadikan ketapel. Biasanya, kita mencari ranting yang bercabang menyerupai huruf E. Ranting seperti ini adalah bentuk dasar yang sempurna untuk ketapel. Setelah ranting yang tepat ditemukan, kita memotongnya dengan hati-hati, memastikan bahwa cabangnya simetris dan nyaman digenggam. Proses ini tidak sembarangan, karena ranting yang terlalu tipis atau tebal akan mempengaruhi kinerja ketapel. Setelah ranting dipotong, langkah berikutnya adalah membentuknya. Kita perlu membersihkan ranting dari duri atau tonjolan kecil, lalu menghaluskannya dengan pisau atau amplas. Ini dilakukan agar ketapel nyaman saat digenggam dan tidak melukai tangan saat digunakan. Bentuknya harus pas di tangan, tidak terlalu besar atau kecil, dan memiliki lekukan yang pas untuk ibu jari dan telunjuk. Sekarang kita beralih ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu karetnya. Dulu, karet yang digunakan biasanya berasal dari ban dalam sepeda yang sudah tidak terpakai. Ban dalam ini dipotong memanjang menjadi tali elastis yang kuat. Kedua ujung karet ini kemudian diikatkan pada cabang ranting yang telah dibentuk. Ikatan ini harus kuat agar tidak mudah lepas saat ketapel digunakan. Di tengah karet biasanya ditambahkan penampang kecil, bisa dari kulit atau bahan lain yang lentur sebagai tempat meletakkan peluru, baik itu batu kecil, buah, atau apapun yang ingin kita lempar. Ketapel tradisional ini tidak hanya tentang bahan dan cara membuatnya, tapi juga tentang keterampilan menggunakannya. Bagi yang sudah terbiasa, ketapel bisa menjadi alat yang sangat presisi. Dengan menarik karet hingga maksimal dan melepaskannya dengan kecepatan yang tepat, batu bisa meluncur dengan cepat dan mencapai sasaran yang diinginkan. Namun, seperti semua alat, ketapel ini harus digunakan dengan bijak. Dulu, ketapel sering digunakan untuk berbagai permainan seperti berburu burung atau sekadar menembak buah yang menggantung di pohon. Tetapi yang paling penting adalah ketapel ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keahlian, dan kebersamaan. Ketapel dari ranting pohon jambu mete juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak di desa. Mereka biasa menghabiskan waktu luang dengan membuat ketapel bersama-sama, berbagi tips dan trik untuk membuat ketapel yang paling kuat dan akurat. Tidak jarang, ketapel ini menjadi alat untuk menguji keterampilan dan ketangkasan. Siapa yang bisa menembak paling tepat, dialah yang dianggap paling hebat di kelompoknya. Ketapel bukan hanya sekadar alat, tapi juga bagian dari budaya dan warisan yang membawa kita kembali ke masa lalu. Mengingatkan kita pada masa-masa ketika kesederhanaan dan kreativitas adalah segalanya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ketapel ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal-hal yang mahal atau rumit, tapi dari kesederhanaan yang kita nikmati bersama. Itulah sedikit cerita panjang tentang ketapel tradisional dari ranting pohon jambu mete. Sebuah alat sederhana yang penuh dengan kenangan masa kecil dan kebahagiaan yang tak ternilai. Cukup di sini videonya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.